Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi untuk pembelajaran kita di semester 2 setelah kita libur panjang. Jadi kita akan belajar lagi. Kali ini materi kita tentang materi matematika wajib, yaitu tentang limit fungsi aljabar. Untuk itu kalian harus betul-betul memperhatikan bagaimana limit fungsi aljabar ini, karena ini ada kaitannya dengan bab selanjutnya, yaitu nanti tentang turunan. Gitu ya. Jadi setelah kita mempelajari tentang limit fungsi aljabar, kita akan belajar turunan. Karena ini babnya berkaitan, gitu, materi limit fungsi aljabar kita gunakan juga nanti di turunan, maka kalian harus benar-benar memperhatikan. Untuk itu, sebelum kita lanjut ke limit fungsi aljabar tentang pengertiannya, bagaimana soal-soalnya dan cara mengerjakannya, perhatikan dulu kasus berikut ini. Seorang pedagang durian pada hari Senin dapat menjual 7 buah duriannya. Pada hari Selasa yang dijual itu adalah 6 durian. Kemudian pada hari Rabu ada 6 buah durian juga dijual. Pada hari Kamis ada 6 juga dijual. Kemudian pada hari Jumat ada 8 dijual. Jika di rata-rata berapakah banyaknya penjualan buah durian itu selama 5 hari? Maka kita bisa menghitungnya. Kita jumlahkan dulu ini semuanya. 7 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 8. Kemudian dibagi 5 hari. Nah, maka di situ kita dapat menentukan berapa nilai rata-ratanya, gitu ya. Maka di sini 7 ditambah 6 langsung 7, kita coba hitung. 7 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 8 dibagi 5. 13 ditambah 12 25 ditambah 8 33 bagi 5, hasilnya 6,666 gitu ya, dan seterusnya. Nah, dari sini kita dapat bahwa rata-ratanya adalah 6,6. Maka di sini kita kadang kita bisa bulatkan karena ini lebih dari 5, yaitu menjadi 7. Jadi dia ini enggak 7, tapi dia itu 6,6. Dia mendekati 7. Dia mendekati 7. Dia tidak 7, tapi 6,6, tapi sudah hampir dekat 7. Jadi kita bulatkan jadi segini. Jadi dia itu tidak 7 tapi mendekati 7, gitu ya. Atau ini untuk lebih mudah memahami lagi, perhatian pengertian limit di sini ya. Jadi kata-kata limit itu berasal dari bahasa Inggris yang artinya mendekati. Kemudian ini lagi, untuk memudahkan perhitungan, kata mendekati dinyatakan dengan simbol panah. Simbolnya panahnya seperti ini, arah kanan. Kemudian selanjutnya penulisannya itu limit fungsi X untuk X mendekati A sama dengan L, seperti ini ya, sama dengan L, tapi dia itu bukan sama dengan, karena ini limit, tadi katanya adalah mendekati. Jadi meskipun dia sama dengan di sini, jadi dia dibacanya mendekati karena kita bicara limit. Jadi limit untuk fungsi fx untuk X mendekati A, maka hasilnya adalah mendekati L. Nah, di sini menunjukkan bahwa X mendekati A tetapi X bukan A, gitu ya. X-nya bukan A, maka nilai fx mendekati L. Jadi tidak benar-benar L. Jadi hanya mendekati atau hampir. Kayak misalkan dalam kehidupan sehari-hari kalian menemukan kata hampir jatuh, gitu ya. Hampir jatuh, hampir kepleset, tapi dia tidak terpleset. Jadi hampir jatuh. Jadi dia belum jatuh, tapi hampir, gitu. Jadi hanya mendekati, tidak benar-benar L, tidak benar-benar jatuh.
gitu. Oke, sekarang untuk memudahkan kalian memahami, jadi sebenarnya untuk limit fungsi aljabar ini sangat mudah. Limit itu hanya mensubstitusi atau mengganti nilai limit mendekatinya berapa gitu ya. Jadi untuk di sini limit fungsi fx untuk x mendekati a ini, jadi mendekati a maksudnya apa? A-nya ini nanti bisa berupa bilangan. Jadi A-nya itu berupa angka yang sudah ditentukan, bilangan yang sudah ditentukan, bisa 3, negatif 1 ataupun yang lainnya gitu. Jadi seperti Ibu bilang tadi bahwa limit fungsi aljabar itu intinya hanya mensubstitusikan atau mengganti nilai variabelnya diganti dengan nilai mendekatinya. Contohnya seperti ini. Limit X mendekati 3 untuk fungsi untuk 2X ditambah 3 adalah, nah tadi apa? Disubstitusi atau diganti, maka jawabannya seperti ini. Yang diganti apa? X, karena di sini yang dinyatakan adalah X mendekati 3, maka nanti X di sini diganti dengan 3. 2 dikali 3 ditambah 3 sesuai dengan soal, maka hasilnya seperti ini. Kemudian contoh lagi, misalkan limit X mendekati negatif 2 untuk 2X dikurang 5, maka penyelesaiannya ini diganti atau disubstitusikan di sini, min 4 dikurang 5, min 4 min 5 min 9, maka sangat mudah gitu ya. Kemudian ada beberapa hal yang harus kalian ketahui tentang limit ini, yang diantaranya selain menentukan nilai limit itu dengan mensubstitusi langsung berapa nilai limit yang mendekatinya, maka di sini ada bentuk-bentuk soal yang harus kalian ketahui bagaimana cara penyelesaiannya. Untuk limit X mendekati A untuk fx, jadi cara penyelesaiannya itu ada 3. Yang tadi pertama kita substitusi langsung gitu ya, sudah tahu. Kemudian cara pemfaktoran. Kemudian yang ketiga dengan cara mengalihkan bentuk sekawan. Maka di pembelajaran kali ini untuk video penjelasan ini kita akan belajar satu dulu, yang poin 1 yaitu tentang substitusi langsung. Untuk yang poin 2 ini nanti di next video Ibu akan jelaskan lagi gitu ya, karena materinya nanti akan agak lebih banyak gitu. Oke, sekarang kita ke poin 1 yaitu dengan cara substitusi langsung. Jadi jika suatu limit X mendekati A fx, nilai X itu sama dengan A, disubstitusikan ke fx nya, disubstitusikan ke sini gitu ya, kayak contoh yang tadi di depan, didapatkan hasilnya suatu bilangan L, maka nilai limit X mendekati A untuk fx adalah mendekati L gitu. Jadi kalau sudah disubstitusikan kayak yang tadi, nilai X nya kemudian ada hasilnya, maka itulah jawabannya. Contoh, limit X mendekati negatif 2 untuk X ditambah 2 per X, maka kita langsung substitusikan langsung saja ini ya Ibu, langsung, maka nilainya adalah negatif 2 ditambah 2 per negatif 2 seperti ini, negatif 2 ditambah dengan ini dibagi jadinya negatif 1, maka jawabannya adalah negatif 3. Udah selesai. Setelah kita substitusi dapat hasilnya negatif 3. Kemudian contoh lagi, coba satu lagi, limit X mendekati 2 untuk X dikurang 2 per X, substitusi langsung saja limitnya, maka 2 dikurang 2 per 2
sama dengan 0/2. Jawabannya 0. Maka sampai sini selesai gitu ya. Kemudian contoh satu lagi, nilai limit X mendekati 1 untuk 4X ditambah 4, maka kita substitusikan langsung akar 4 dikali 1 ditambah 4 sama dengan akar 4 kali 1 4, 4 ditambah 4 akar 8. Jadi akar 8 itu kita bisa buat sederhananya 2 akar 2. Kok bisa Bu? Ya bisa. Ini nanti kalau kalian masih menanyakan ini bagaimana kok ini bisa dari akar 8 disederhanakan menjadi 2 akar 2. Ini sebenarnya materi kelas 10 gitu ya. Kelas 10. Silahkan kalian buka-buka lagi, kalian ingat-ingat atau kalian cari di internet bagaimana cara menyederhanakannya. Jadi untuk limit fungsi aljabar, untuk penyelesaian yang substitusi langsung itu sangat mudah, hanya meminta kejelian kalian bagaimana cara mengoperasikan setelah dia disubstitusi atau nilai variabelnya ini diganti dengan nilai mendekatinya gitu ya. Nah, untuk itu supaya kalian lebih paham, silahkan dikerjakan latihan soal berikut. Ini ada 5 dari A sampai E. Silahkan kalian kerjakan, kemudian nanti akan Ibu cek gitu ya bagaimana penyelesaian kalian, apakah kalian sudah bisa memahami atau belum gitu. Kemudian untuk yang poin kedua tadi, cara pemfaktoran dan cara mengalihkan dengan bentuk sekawan, itu akan Ibu jelaskan lagi nanti di pertemuan selanjutnya. Dan untuk itu kalian pelajari lagi sebelum materi yang nanti, supaya kalian lebih mudah memahami, kalian cari bagaimana cara kalian pelajari, baca bagaimana cara memfaktorkan bentuk aljabar gitu ya. Atau kalau kalian daripada kalian harus mencari-cari lagi bagaimana cara memfaktorkannya ini, nanti kalian lihat, nanti Ibu tuliskan di deskripsi di bawah, di bawah video ini bagaimana cara memfaktorkannya, atau kalian bisa langsung cari aja di koleksi video Ibu, itu ada di materi kelas 7 itu bagaimana cara memfaktorkan bentuk aljabar. Kalau kalian lupa silahkan kalian pelajari di situ. Oke, sekian pembelajaran kita kali ini. Kita ketemu di video selanjutnya melanjutkan materi tentang limit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.